Pemirsa Hasanah, hidayah adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang Dia beri hidayah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, siapa yang Dia sesatkan, juga tak akan ada seorang pun yang mampu menunjukkannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan seseorang dari hidayah oleh sebab perbuatan yang dilakukan. Salah satu perbuatan yang menjauhkan seseorang dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berbohong. Orang yang suka berbohong sulit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas lagi banyak berdusta. Al-Quran Surah Ghafir ayat 28. Inilah ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang suka berdusta. Kita akan dapati orang yang suka berbohong dan berdusta jauh dari hidayah. Allah haramkan hidayah atas pendusta dan tukang bohong. Tukang ibul jauh dari jalan yang lurus. Kenapa? Karena mereka lebih suka memilih jalan bengkok, jalan yang isinya kedustaan dan kebohongan. Balasan itu sesuai jenis amal. Fakta yang cukup mengkhawatirkan bagi orang yang suka bohong ini, bahwa orang yang suka bohong itu sulit bertaubat. Yahya bin Khalid rahimahullah menuturkan, aku melihat seorang pencuri akan berhenti mencuri, seorang peminum minuman keras akan meninggalkan mabuk, dan pelaku zina akan kembali dari perbuatannya itu. Namun aku tak pernah melihat sama sekali seorang pendusta yang berubah menjadi jujur. Maka berdusta adalah perilaku buruk di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdusta juga induk dari berbagai keburukan. Karenanya, siapa yang gemar berbohong, berdusta, dan ngibul, maka akan dijauhkan dari hidayah. Semakin banyak berdusta, maka akan semakin sulit bertaubat dan kembali ke jalan benar. Orang yang sering ngibul, maka akan dijauhi. Orang yang terkenal suka bohong, akan dipandang hina di mata orang lain. Jika bicara tak akan dipercaya, jika merekomendasi tak akan dipenuhi, dan jika melamar tak akan diterima. Syekh Nida Abu Ahmad menegaskan, berbohong itu mengurangi rezeki dan menghancurkan keberkahan. Nabi SAW bersabda, berbakti ke orang tua menambah umur, berdusta mengurangi rizki, dan doa menolak qada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, berbohong dan berdusta menjadi kebiasaan orang kafir dan munafik. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 39. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang pendusta. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 105. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan, bohong menjadi ciri dan sifat orang-orang munafik. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Al-Quran Surah Al-Munafikun ayat 1. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3, apabila ia berkata dusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila diberi amanat berkhianat. Muttafaq alaih. Dalam hadis yang sangat masyhur, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 hal yang jika berada pada diri seseorang, maka ia menjadi seorang munafik sesungguhnya. Dan jika seseorang memiliki kebiasaan salah satu daripadanya, maka berarti ia memiliki satu kebiasaan ciri nifak sampai ia meninggalkannya. Bila dipercaya ia berkhianat, bila berbicara ia berdusta, bila berjanji ia memungkiri, dan bila bertikai ia berbuat curang. Muttafaqun alaih. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri hambamu kesempatan.